Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan ngobrolin topik yang lagi panas banget, tapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pembahasan kita kali ini bukan tentang hype atau ngajak-ngajak ikut-ikutan. Justru sebaliknya, ini adalah panduan buat kita semua untuk refleksi diri. Tujuannya cuma satu, ngebantu kamu memutuskan apakah cryptocurrency itu beneran cocok buat kamu berdasarkan kondisi kamu apa adanya sekarang. Nah, ini dia nih, pertanyaan yang kayaknya ada di mana-mana ya kan? Muncul di berita, di media sosial, sampai di obrolan sama teman-teman. Rasanya kayak ada tekanan gitu ya, seolah-olah kita harus cepat-cepat punya jawaban. Tapi coba deh kita pikirin lagi, gimana kalau pertanyaan itu sendiri yang keliru? Gimana kalau pertanyaan, haruskah saya, itu justru ngejebak kita dalam tekanan dari luar yang sebetulnya nggak perlu? Yuk kita coba geser fokusnya, pertanyaan yang sebenarnya tuh bukan soal ikut-ikutan tren, tapi soal kecocokan pribadi. Fokusnya kita putar balik ke dalam, ke kondisi, kebutuhan, dan kesiapan kamu yang sesungguhnya saat ini. Oke, pertama-tama ada satu hal mendasar yang harus kita sepakati. Cryptocurrency itu bukan solusi untuk semua orang. Dan kalau kamu memutuskan ini bukan buat kamu, itu adalah sebuah pilihan yang sangat rasional. Nggak ada yang salah sama sekali dengan itu. Nah, ini dia poin krusialnya. Beda banget dari banyak teknologi lain, kripto itu punya asumsi dasar tentang penggunanya. Sistem ini dari sananya dirancang untuk orang yang siap mandiri, mau terus belajar, dan bersedia bertanggung jawab 100% atas setiap tindakannya. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di sistem keuangan tradisional kan ada jaring pengamannya, ada bank yang bantu, ada prosedur pemulihan. Nah, di dunia kripto, kamu pegang kendali penuh, yang artinya kamu juga yang nanggung semua tanggung jawabnya. Nggak ada tuh yang namanya layanan pelanggan yang bisa ditelepon kalau kamu bikin kesalahan. Poin pentingnya gini, milih buat nggak ikutan itu bukan berarti kamu pasif. Kalau kamu udah coba, pahami, dan mutusin ini nggak cocok, itu adalah sebuah pilihan yang aktif dan sadar. Kamu jadi bebas dari rasa takut ketinggalan alias FOMO atau tekanan sosial lainnya. Sekarang, kita masuk ke inti dari pembahasan ini. Anggap aja kita punya serangkaian pertanyaan panduan buat ngobrol jujur sama diri sendiri, tanpa ada kebisingan atau gangguan dari luar. Pertanyaan pertama, dan mungkin yang paling penting, kenapa? Apa sih tujuan kamu sebenarnya? Apa karena rasa ingin tahu yang tulus buat belajar, atau cuma reaksi karena lingkungan lagi heboh? Bertindak karena FOMO seringnya malah menghasilkan keputusan yang nggak sejalan sama diri kamu. Kripto itu bukan sesuatu yang sekali jadi. Ini adalah dunia yang terus bergerak, terus berubah, yang nuntut kita buat belajar terus-menerus. Nah, pertanyaannya, kamu punya nggak waktu dan energi buat itu saat ini? Coba jujur sama diri sendiri. Kalau nggak, ya nggak apa-apa. Mungkin emang sekarang bukan waktunya. Ini lebih dalam dari sekedar kesiapan finansial. Ini soal ketahanan emosional. Apa kamu siap secara mental ngelihat nilai asetmu naik turun drastis tanpa panik? Punya uangnya itu satu hal, tapi siap secara emosional buat menghadapi risikonya, itu hal lain. Masuk ke sesuatu yang nggak kita pahami sepenuhnya, itu sama aja kayak menerima risiko yang bahkan nggak bisa kita lihat. Intinya, pahami dulu dasarnya, supaya kamu sadar betul apa konsekuensi dari setiap tindakan yang akan kamu ambil. Wah, ini jebakan psikologis yang besar banget. Kalau kamu ngaitin hasil finansial dengan nilai dirimu, setiap kerugian bakal terasa seperti kegagalan pribadi. Ini bisa bahaya, karena bisa mendorong keputusan yang reaktif yang didorong emosi, bukan logika. Mampu misahin keduanya itu penting banget. Oke, tadi kita udah ngintip ke dalam diri. Sekarang kita lihat keluar. Yuk, kita kenali beberapa jebakan umum yang sering banget terjadi, biar kamu bisa menghindarinya. Coba deh perhatiin polanya. Biasanya dimulai dengan terburu-buru karena lagi heboh. Terus, cuma dengerin dari satu sudut pandang aja, biasanya yang bagus-bagusnya doang. Kamu mulai ngabaikan perasaan cemas atau ragu di dalam hati, dan akhirnya kamu ngambil tindakan yang sebenarnya di luar batas kesiapanmu. Mengenali urutan ini adalah kuncinya. Dan ada beberapa jebakan lain yang lebih halus. Ngebandingin perjalananmu sama orang lain, itu resep pasti buat stres yang nggak perlu. Merasa cukup tahu, padahal baru di permukaan, juga bisa bahaya. Dan yang paling penting, jangan pernah korbankan ketenangan batin kamu. Keputusan yang baik itu nggak seharusnya bikin kamu nggak bisa tidur nyenyak. Jadi, setelah semua refleksi ini, terus gimana? Apa langkah selanjutnya? Yuk kita simpulkan. Ingat ya, tujuannya bukan untuk mengambil tindakan tertentu, tapi untuk mencapai kejelasan dan ketenangan pikiran. Nah, ini penting banget buat dipahami. Langkah berikutnya itu bisa berarti banyak hal. Nggak otomatis berarti kamu harus langsung beli atau pakai.
Keputusan untuk nggak bertindak, untuk menunggu, itu adalah sebuah keputusan yang aktif dan sangat valid. Lihat deh, semua jalan ini valid. Mau itu lanjut belajar dulu, mau nunggu sambil ngamatin, mau milih buat nggak ikutan sama sekali, atau mau coba terlibat tapi dengan sangat hati-hati, selama itu adalah pilihan yang sadar, itu adalah pilihan yang tepat buat kamu. Nggak ada satu jawaban yang benar buat semua orang. Nah, kalimat ini merangkum seluruh filosofi pembahasan kita. Pada akhirnya, ini semua tentang keselarasan internal. Keputusan yang lahir dari pemahaman dan terasa pas di dalam diri kamu, itu jauh lebih berharga daripada keputusan apapun yang diambil karena tekanan dari luar. Jadi, kita akhiri dengan pertanyaan ini. Ini bukan ajakan untuk bertindak, tapi lebih ke ajakan untuk berefleksi. Berdasarkan siapa kamu, kondisi kamu, dan pemahaman kamu saat ini, pilihan mana yang paling jujur dan paling sejalan dengan dirimu? Apapun jawabannya, itulah langkah maju yang paling tepat.